12. Gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Fida dari Fida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Kali ini kita masuk ke bagian 12, gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Mari kita lanjut ke bukunya, bismillahirrahmanirrahim. Setiap tahap dari perkembangan manusia. Penemuan besar dan kecil, temuan medis, kemenangan teknologi, keberhasilan bisnis, semua lebih dahulu divisualisasikan sebelum menjadi realitas. Satelit melingkari bumi bukan karena penemuan kebetulan, melainkan karena para ilmuwan menetapkan penaklukan ruang angkasa sebagai tujuan. Tujuan adalah sasaran, cita-cita. Tujuan lebih daripada sekadar mimpi. Tujuan adalah mimpi yang diwujudkan. Tujuan lebih daripada sekadar pernyataan kabur. Saya berharap dapat. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Inilah apa yang saya usahakan agar tercapai. Tidak ada yang terjadi, tidak ada langkah maju yang diambil hingga suatu tujuan ditetapkan. Tanpa tujuan, orang hanya berkeliaran dalam menjalani hidup ini. Mereka berjalan terhuyung-huyung tanpa mengetahui kemana mereka pergi, dan akibatnya mereka tidak pernah sampai ke mana-mana. Tujuan mutlak perlu bagi keberhasilan sebagaimana udara bagi kehidupan. Tak seorang pun pernah kebetulan mencapai sukses tanpa tujuan. Tak seorang pun dapat hidup tanpa udara. Dapatkan ide yang jelas tentang kemana Anda ingin pergi. Dave Mahoney bangkit dari pekerjaan dengan penghasilan 80 pound sterling seminggu di sebuah biro iklan menjadi pemimpin perusahaan pada usia 27 tahun. Pada usia 33 ia menjadi ketua dari 2 perusahaan. Inilah apa yang ia katakan mengenai tujuan. Yang penting bukanlah di mana Anda berada dahulu atau di mana Anda berada sekarang, melainkan kemana Anda ingin tiba. Yang penting bukanlah di mana Anda berada dahulu atau di mana Anda berada sekarang, melainkan kemana Anda ingin tiba. Perusahaan yang progresif merencanakan skema perluasan 10 hingga 15 tahun yang akan datang. Para eksekutif yang memanajemeni perusahaan penting harus bertanya, di mana kita ingin usaha berada pada 10 tahun dari sekarang. Kemudian mereka mengukur usaha mereka sesuai dengannya. Kapasitas pabrik baru dibangun bukan untuk kebutuhan sekarang, melainkan lebih untuk kebutuhan 5 hingga 10 tahun dari sekarang. Penelitian dijalankan untuk mengembangkan produk yang tidak akan muncul selama 1 dasawarsa atau lebih mendatang. Organisasi bisnis modern tidak menyerahkan masa depannya pada kebetulan. Haruskah Anda begitu? Kita masing-masing dapat mengambil pelajaran berharga dari perusahaan yang berpandangan ke depan. Kita dapat dan harus merencanakan setidaknya 10 tahun ke depan. Anda harus membentuk suatu bayangan sekarang mengenai bagaimana Anda nantinya 10 tahun dari sekarang jika Anda ingin menjadi seperti orang yang Anda bayangkan. Ini adalah pikiran yang kritis, seperti halnya perusahaan yang mengabaikan rencana ke depan tidak akan maju. Jika memang dapat bertahan, maka orang yang lalai menetapkan tujuan jangka panjang hampir pasti akan menjadi satu lagi orang yang tersesat dalam labirin kehidupan. Tanpa tujuan, kita tidak dapat bertumbuh. Saya akan menceritakan kepada Anda sebuah contoh tentang mengapa kita harus mempunyai rencana jangka panjang guna mencapai keberhasilan real. Baru minggu lalu, seorang pemuda, kita sebut saja dia FB, datang menemui saya dengan membawa masalah karir. FB tampak berperangai baik dan pandai. Ia masih bujangan dan menyelesaikan kuliahnya 4 tahun yang lalu. Kami berbicara beberapa waktu mengenai apa yang sedang ia kerjakan, pendidikannya, sikapnya, dan latar belakang umum.
Kemudian saya berkata kepadanya, Anda datang menemui saya untuk minta bantuan dalam berganti pekerjaan. Posisi jenis apa yang Anda inginkan? Ya, ia mengakui itulah alasan saya datang kepada Anda. Saya tidak tahu apa yang saya ingin kerjakan. Masalahnya tentu saja sangat lazim. Akan tetapi saya menyadari bahwa sekadar mengatur agar orang muda ini mengikuti wawancara dengan serangkaian calon majikan tidak akan menolongnya. Coba dan ralat adalah cara yang sangat buruk untuk memilih suatu karir. Dengan lusinan kemungkinan karir, peluang untuk kebetulan mendapatkan karir yang tepat sangat kecil. Saya tahu saya harus menolong FB agar melihat bahwa sebelum ia memulai karir apapun, ia harus tahu kemana ia ingin pergi. Maka saya pun berkata, mari kita lihat rencana karir Anda dari sudut ini. Coba uraikan kepada saya gambaran diri Anda 10 tahun dari sekarang. FB yang jelas mempelajari pertanyaan ini akhirnya berkata, saya rasa saya menginginkan apa yang kebanyakan orang lain inginkan. Pekerjaan bagus yang gajinya besar dan rumah yang bagus. Sebenarnya ia melanjutkan, saya belum banyak memikirkan soal itu. Saya menegaskan bahwa ini sangat wajar. Saya terus menjelaskan bahwa pendekatannya terhadap pemilihan karir adalah seperti mendatangi tempat penjualan tiket pesawat terbang dan berkata, tolong beri saya tiket. Orang yang menjual tiket benar-benar tidak dapat membantu Anda jika Anda tidak memberi mereka tempat tujuan Anda. Maka saya berkata, dan saya tidak dapat menolong Anda menemukan pekerjaan sebelum saya mengetahui apa tujuan Anda, dan hanya Anda yang dapat mengatakan itu kepada saya. Ini membuat FB berpikir, kami menghabiskan 2 jam berikutnya bukan berbicara tentang kebaikan dari pelbagai jenis pekerjaan yang berbeda, melainkan membicarakan bagaimana menetapkan tujuan. FB mendapatkan, saya yakin, pelajaran paling penting dalam perencanaan karir. Sebelum Anda memulai, ketahuilah tempat yang Anda tuju. Seperti perusahaan yang progresif, rencanakanlah di muka. Anda sedikit banyak seperti unit perusahaan. Bakat Anda, keterampilan, dan kemampuan Anda adalah produk Anda. Anda ingin mengembangkan produk Anda agar memiliki harga yang setinggi mungkin. Perencanaan ke depan akan melakukan hal ini. Inilah 2 langkah yang akan membantu. Pertama, visualisasikan masa depan Anda berkenaan dengan 3 bidang: pekerjaan, rumah, dan sosial. Membagi kehidupan Anda dengan cara ini mencegah Anda menjadi bingung, mencegah konflik, dan membantu Anda melihat keseluruhan gambar. Kedua, tuntut dari diri Anda jawaban yang jelas dan tepat terhadap pertanyaan ini. Apa yang saya ingin capai dengan kehidupan saya? Ingin menjadi apakah saya? Dan apa yang diperlukan untuk memuaskan saya? Gunakan pedoman perencanaan di bawah ini untuk membantu. Gambaran diri saya 10 tahun dari sekarang. Pedoman perencanaan 10 tahun. A. Bidang pekerjaan 10 tahun dari sekarang. 1. Bagaimana tingkat pendapatan yang ingin saya capai? 2. Bagaimana tingkat tanggung jawab yang saya usahakan? 3. Berapa besar wewenang yang ingin saya kuasai? 4. Prestis apa yang saya harapkan untuk peroleh dari pekerjaan saya? B. Bidang rumah 10 tahun dari sekarang. 1. Apa standar hidup yang saya ingin berikan untuk keluarga saya dan diri saya sendiri? 2. Apa jenis rumah yang saya ingin tinggali? 3. Apa jenis liburan yang saya ingin ambil? 4. Apa dukungan keuangan yang saya ingin berikan kepada anak-anak saya dalam tahun-tahun dewasa awal mereka? C. Bidang sosial 10 tahun dari sekarang. 1. Apa jenis teman yang saya ingin miliki? 2. Apa kelompok sosial yang ingin saya masuki? 3.
Posisi apa dalam kepemimpinan di masyarakat yang saya ingin pegang? 4. Apa alasan berharga yang saya ingin perjuangkan? Beberapa tahun yang lalu putra saya yang masih kecil berkeras agar kami membangun kandang anjing untuk Peanut, seekor anak anjing cerdas dari keturunan yang meragukan, tetapi yang sangat dibanggakan dan disenangi oleh putra saya. Ketekunannya dan antusiasmenya menang, maka kami pun mulai membangun rumah untuk Peanut. Bakat tukang kayu kami berdua boleh dikatakan nol besar dan hasil akhirnya jelas menggambarkan kenyataan ini. Tidak lama sesudahnya seorang teman datang mengunjungi kami dan melihat apa yang sudah kami kerjakan. Ia pun bertanya, "Apa yang kamu bangun di sana di antara pohon-pohon itu?" "Itu tentu bukan untuk anjing kan?" Saya menjawab bahwa itu memang untuk anjing. Kemudian ia menunjukkan beberapa kesalahan kami dan meringkas seluruhnya dengan, "Mengapa kalian tidak membuat rencana? Tak seorang pun sekarang ini membangun bahkan kandang anjing tanpa cetak biru. Dan sementara Anda memvisualisasikan masa depan, jangan takut untuk memandang langit biru. Dewasa ini orang diukur oleh besar kecilnya mimpi mereka. Tak seorang pun pernah mencapai lebih daripada yang ia tetapkan untuk capai. Jadi visualisasikanlah masa depan yang besar." Di bawah ini adalah kutipan kata demi kata dari rencana hidup salah seorang bekas peserta pelatihan yang saya pimpin. Bacalah, perhatikan betapa baiknya orang ini memvisualisasikan rumah masa depannya. Sementara ia menulis ini, jelas ia benar-benar melihat dirinya di masa depan. Tujuan saya adalah memiliki rumah di luar kota. Rumah tersebut akan bertipe manor 2 lantai bertiang putih. Kami akan mempunyai tanah yang dipagari dan mungkin akan mempunyai kolam ikan karena saya dan istri saya sama-sama suka memancing. Yang selalu saya inginkan adalah jalan masuk ke rumah yang panjang berbelok-belok dengan pohon-pohon berbaris di kedua tepinya. Tetapi rumah bukan sekadar gedung. Saya akan melakukan segala yang dapat saya lakukan untuk membuat rumah kami lebih daripada sekadar tempat makan dan tidur. Tentu saja, kami tidak bermaksud mengabaikan Tuhan dalam rencana kami dan sepanjang tahun kami akan menghabiskan waktu dalam jumlah tertentu dalam kegiatan keagamaan. 10 tahun dari sekarang, saya ingin dapat mengajak keluarga saya dalam perjalanan keliling dunia. Saya sangat ingin melakukan ini sebelum keluarga kami mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia karena perkawinan dan sebagainya. Jika kami tidak dapat meluangkan waktu untuk mengadakan perjalanan tersebut sekaligus, kami akan membaginya ke dalam 4 atau 5 acara, liburan, dan mengunjungi bagian dunia yang berbeda tiap tahun. Dengan sendirinya, semua rencana di bidang rumah ini bergantung pada berapa baik segala sesuatunya berlangsung di dalam bidang pekerjaan. Maka saya harus bekerja keras jika ingin mencapai semua ini. Rencana itu ditulis 5 tahun yang lalu. Peserta pelatihan tersebut saat itu mempunyai 2 buah toko kecil. Kini ia mempunyai 5 dan ia telah membeli tanah seluas 17 hektar untuk rumah yang akan dibangunnya. Ia berpikir dan maju lurus sepanjang jalan menuju tujuannya. 3 bidang kehidupan Anda saling berhubungan erat, masing-masing bergantung pada yang lain hingga jangkauan tertentu. Akan tetapi, masing-masing bergantung pada yang lain hingga jangkauan tertentu. Akan tetapi, satu bidang yang memiliki pengaruh paling besar atas bidang-bidang yang lain adalah pekerjaan Anda. Ribuan tahun yang lalu, manusia gua yang mempunyai kehidupan rumah tangga paling bahagia dan paling dihormati oleh rekan seguanya adalah orang yang paling berhasil sebagai pemburu. Sebagai generalisasi, hal yang sama berlaku dewasa ini. Standar hidup yang kita berikan kepada keluarga kita dan respek sosial yang kita capai bergantung sebagian besar pada keberhasilan kita di dalam bidang kerja.
Belum lama berselang, suatu badan tertentu mengadakan studi skala besar untuk menentukan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang eksekutif. Para pemimpin dalam bisnis, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan agama ditanyai. Berulang-ulang dengan cara yang berbeda, para peneliti ini mendapat satu jawaban tertentu. Kualifikasi paling penting untuk seorang eksekutif adalah keinginan kuat untuk maju. Keinginan, jika diarahkan, merupakan kekuatan. Kegagalan untuk mengikuti keinginan, melakukan apa yang Anda paling ingin lakukan, melicinkan jalan menuju keadaan biasa-biasa saja. Saya ingat suatu percakapan dengan seorang penulis yang sangat berbakat mengenai surat kabar perguruan tinggi. Orang ini memiliki kemampuan jika ada orang yang memperlihatkan harapan untuk suatu karir dalam jurnalisme, maka orang itu adalah dia. Sesaat sebelum hari wisudanya, saya bertanya kepadanya, apa yang akan Anda kerjakan? Masuk ke semacam bentuk jurnalisme? Penulis ini memandang ke arah saya dan berkata, tidak, saya suka sekali menulis dan membuat laporan, dan saya senang sekali bekerja di surat kabar kampus. Akan tetapi jurnalisme adalah pekerjaan dengan penghasilan kecil dan saya tidak mau kelaparan. Saya tidak bertemu dengannya atau mendengar kabar tentangnya selama 5 tahun. Kemudian suatu malam saya kebetulan bertemu dengannya. Ia bekerja sebagai asisten personalia untuk sebuah perusahaan elektronik, dan ia dengan cepat memberitahu saya bahwa ia sangat tidak puas dengan pekerjaannya. Oh, gajinya sebenarnya lumayan besar. Saya bekerja dengan perusahaan yang mengagumkan dan saya memiliki jaminan yang lumayan. Tetapi Anda tahu, hati saya tidak berada di sini. Saya berharap sekarang waktu itu saya bisa bekerja di penerbitan atau surat kabar sesudah saya lulus. Sikapnya mencerminkan kebosanan dan tidak berminat. Ia sinis mengenai banyak hal. Ia tidak akan pernah mencapai keberhasilan maksimum sebelum ia meninggalkan pekerjaannya yang sekarang dan mendapatkan pekerjaan dalam bidang jurnalisme. Keberhasilan memerlukan usaha hati dan jiwa, dan Anda hanya dapat menempatkan hati dan jiwa Anda pada sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Seandainya ia mengikuti keinginannya, ia mungkin sudah naik ke puncak dan menghasilkan jauh lebih banyak uang, serta mencapai kepuasan pribadi yang lebih besar daripada yang akan ia dapatkan di dalam pekerjaannya yang sekarang. Beralih dari apa yang tidak suka Anda kerjakan ke apa yang Anda suka kerjakan adalah sama dengan memasang motor dengan 500 tenaga kuda ke dalam sebuah mobil yang sudah berusia 10 tahun. Kita semua memiliki keinginan. Kita semua memimpikan apa yang benar-benar ingin kita kerjakan. Akan tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar menuruti keinginan. Bukannya mengikuti keinginan, kita malah membunuhnya. 5 senjata digunakan untuk melakukan bunuh diri keberhasilan. Hancurkan kelima senjata itu, mereka berbahaya. 1. Depresi diri. Anda pernah mendengar banyak orang berkata, saya ingin menjadi dokter atau eksekutif atau seniman iklan atau mempunyai perusahaan sendiri, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Saya kurang pandai. Saya pasti gagal kalau saya mencoba. Saya kurang pendidikan formal dan atau pengalaman. Banyak orang muda menghancurkan keinginan dengan depresi diri negatif. 2. Penyakit jaminan. Orang mengatakan, saya mempunyai jaminan di dalam posisi yang sekarang. Sebenarnya menggunakan senjata keterjaminan untuk membunuh impian mereka. 3. Kompetisi. Bidang tersebut sudah terlalu penuh. Orang di dalam bidang itu saling menjatuhkan, adalah komentar yang dengan cepat membunuh keinginan. 4. Dikte orang tua. Saya sudah mendengar ratusan orang muda menjelaskan pilihan karir dengan berkata, saya ingin benar-benar menyiapkan diri untuk sesuatu yang lain, tetapi orang tua saya menginginkan saya mengerjakan ini, maka saya harus mematuhinya.
Kebanyakan orang tua, saya percaya, tidak sengaja mendikte anak mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan. Yang diinginkan oleh setiap orang tua yang pandai adalah melihat anak mereka hidup berhasil. Jika orang muda tersebut mau dengan sabar menjelaskan mengapa ia memilih karir yang berbeda, dan jika orang tua mau dengan sabar mendengarkan, tidak ada pertentangan. Saran orang tua maupun anak untuk karir adalah sama, keberhasilan. 5. Tanggung jawab keluarga. Sikap seharusnya saya berganti pekerjaan 5 tahun yang lalu, tetapi sekarang saya sudah berkeluarga dan saya tidak dapat berganti pekerjaan. Mengilustrasikan jenis senjata pembunuh keinginan ini. Singkirkan semua senjata pembunuh itu. Ingat, satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan penuh, untuk mengembangkan energi untuk maju sepenuhnya adalah dengan mengerjakan apa yang Anda ingin kerjakan. Turuti keinginan dan dapatkan energi, antusiasme, semangat mental, dan bahkan kesehatan yang lebih baik. Dan tidak pernah terlalu terlambat untuk membiarkan keinginan mengambil alih. Seorang kenalan saya yang juga seorang insinyur muda dahulu bekerja di pemerintahan. Ia sangat tidak bahagia di dalam pekerjaannya ini. Ia tidak mempunyai peluang untuk mengerjakan jenis pekerjaan yang paling ia sukai. Ia bosan dan setiap hari ia bekerja dengan insinyur-insinyur lain. Beberapa 2 kali usianya yang hanya mendapatkan penghasilan lebih besar sekitar 50 pound sterling atau 100 pound sterling setahun dibandingkan gajinya. Masa depan tampak suram. Ia merasa berada dalam kerutinan pekerjaan di mana tidak ada jalan keluar. Depresi pekerjaan tampak di wajahnya dan di dalam tindakannya. Ia lesu, lamban, letih. Acap kali ia mengeluh karena tidak merasa enak. Setiap kali memungkinkan ia pun tidak masuk kerja. Untunglah insinyur ini menguasai dirinya dan memutuskan, saya tidak mau terus begini selama 35 tahun berikutnya. Saya akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan rekayasa swasta di mana saya dapat melakukan jenis pekerjaan yang paling saya sukai dan di mana saya mempunyai kesempatan untuk bertindak sejauh kemampuan saya dan dorongan yang saya miliki. Perubahan pekerjaan membawa akibat yang segera dan besar. Orang muda ini yang sering mengeluh karena harus bekerja 42 jam seminggu, sekarang bekerja 70 jam seminggu dan menyukainya. Ia makan lebih baik, tidur lebih nyenyak, merasa lebih enak. Ia mempunyai tujuan dan tujuan tersebut memberinya energi. Mayoritas dari orang yang benar-benar sukses bekerja jauh lebih lama daripada 40 jam seminggu dan Anda tidak pernah mendengar mereka mengeluh. Orang sukses memfokuskan mata mereka pada tujuan dan ini memberikan energi. Intinya adalah ini, energi bertambah berlipat ganda ketika Anda menetapkan tujuan yang diinginkan dan memutuskan bahwa bekerja untuk mencapai tujuan itu. Banyak orang, jutaan dari mereka, dapat menemukan energi baru dengan memilih suatu tujuan dan memberikan semua yang mereka miliki untuk mencapai tujuan itu. Tujuan mengobati kebosanan, tujuan bahkan menyembuhkan banyak penyakit kronis. Mari kita selidiki lebih dalam mengenai kekuatan tujuan. Ketika Anda menyerahkan diri pada keinginan Anda, ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi terobsesi dengan tujuan, Anda menerima kekuatan fisik, energi, dan antusiasme yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Akan tetapi, Anda mendapat pula sesuatu yang lain, sesuatu yang sama berharganya. Anda mendapat instrumentasi otomatis yang diperlukan untuk membuat Anda pergi langsung menuju sasaran Anda. Hal paling mengagumkan mengenai tujuan yang tertanam adalah tujuan itu membuat Anda tetap pada jalur untuk mencapai target Anda. Ini bukan omongan ganda. Yang terjadi adalah seperti ini. Ketika Anda menyerahkan diri pada tujuan Anda, tujuan itu bekerja sendiri ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda selalu seimbang.
Pikiran sadar Anda tidak demikian, kecuali jika diselaraskan dengan apa yang dipikirkan oleh pikiran bawah sadar Anda. Tanpa kerjasama penuh dengan pikiran bawah sadar, orang menjadi ragu, bingung, bimbang. Sekarang dengan tujuan sudah menyerap ke dalam pikiran bawah sadar Anda bereaksi dengan cara yang benar secara otomatis. Pikiran sadar bebas untuk berpikir jernih dan lurus. Mari kita ilustrasikan ini dengan dua orang. Sementara membaca terus, Anda akan mengenali tokoh-tokoh ini di antara orang-orang yang Anda kenal. Kita sebut saja mereka Tom dan Jack. Kedua orang ini sebanding dalam semua hal kecuali satu. Tom memiliki tujuan yang tertanam kuat, Jack tidak. Tom mempunyai gambaran yang jelas tentang ingin menjadi apa ia nantinya. Ia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin perusahaan 10 tahun dari sekarang karena Tom menyerahkan diri kepada tujuannya. Tujuannya melalui pikiran bawah sadarnya mengisyaratkan kepadanya dengan mengatakan, kerjakan ini atau jangan kerjakan itu. Itu tidak akan membantu Anda ke tempat yang Anda tuju. Tujuan terus-menerus berkata, saya adalah gambaran yang Anda ingin buat menjadi nyata. Inilah apa yang harus Anda lakukan untuk membuat saya menjadi nyata. Tujuan Tom tidak menuntunnya dalam generalitas yang samar. Tujuan ini memberinya arah yang spesifik di dalam semua aktivitas. Ketika Tom membeli pakaian, tujuan berbicara dan menunjukkan kepada Tom pilihan yang bijaksana. Tujuan membantu memperlihatkan kepada Tom langkah-langkah apa yang harus diambil untuk bergerak naik ke pekerjaan berikutnya. Apa yang harus dikatakan di dalam rapat bisnis, apa yang harus dilakukan ketika konflik berkembang, apa yang harus dibaca, apa sikap yang harus diambil. Seandainya Tom menyimpang sedikit dari arah yang dituju, peralatan otomatisnya yang terpasang di dalam pikiran bawah sadarnya menyiagakan dirinya dan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan untuk kembali ke jalan yang benar. Tujuan Tom membuatnya sangat peka terhadap semua kekuatan yang bekerja mempengaruhi dirinya. Jack sebaliknya, tidak mempunyai tujuan, juga tidak mempunyai peralatan otomatis untuk menuntunnya. Ia mudah bingung. Tindakannya tercermin pada kebijakan pribadi. Jack bimbang, ragu, menerka-nerka apa yang harus dilakukan. Tanpa konsistensi tujuan, Jack menggelepar di jalan menuju keadaan yang biasa-biasa saja. Saya usulkan Anda membaca ulang bagian di atas dan membiarkan konsep ini tertanam kuat di dalam benak Anda. Kemudian lihat ke sekeliling Anda. Pelajari eselon puncak dari orang yang berhasil. Perhatikan bagaimana tanpa kecuali mereka sepenuhnya bertekun pada sasaran mereka. Amati bagaimana kehidupan orang yang sangat sukses dipadukan di sekitar suatu tujuan. Serahkan diri pada tujuan itu, benar-benar menyerahkan diri. Biarkan tujuan itu menjadi obsesi Anda dan memberi Anda peralatan otomatis yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan itu. Sekali-kali kita semua terjaga pada hari Sabtu pagi tanpa rencana, tanpa agenda, entah dalam benak atau tertulis yang menyebutkan apa yang akan kita kerjakan. Pada hari-hari seperti itu, kita hanya mencapai sedikit, itu pun kalau ada. Kita bimbang tanpa tujuan sepanjang hari, senang ketika hari itu akhirnya berlalu. Akan tetapi, ketika kita menghadapi hari dengan suatu rencana, kita menyelesaikan banyak hal. Pengalaman yang lazim ini memberikan pelajaran penting untuk mencapai sesuatu. Kita harus merencanakan untuk mencapai sesuatu. Sebelum Perang Dunia II, ilmuwan tertentu melihat kekuatan potensial yang tersimpan di dalam atom. Akan tetapi, relatif sedikit yang diketahui tentang bagaimana memecah atom dan melepaskan kekuatan yang luar biasa itu. Ketika Amerika Serikat memasuki perang, ilmuwan yang berpandangan ke depan melihat kekuatan potensial dari bom atom. Suatu program darurat dikembangkan untuk mencapai hanya satu tujuan, mengembangkan bom atom. Hasilnya menjadi sejarah. Dalam beberapa tahun usaha yang terkonsentrasi diperoleh hasilnya.
bom tersebut dijatuhkan dan perang berakhir. Akan tetapi, dalam program darurat untuk mencapai suatu tujuan, pemecahan atom akan tertunda mungkin 1 dasawarsa, mungkin lebih lama lagi. Tetapkan tujuan dan selesaikan segala sesuatunya. Sistem produksi kita yang besar akan tertinggal tanpa harapan jika eksekutif produksi tidak menetapkan dan mematuhi tanggal target dan jadwal produksi. Para eksekutif penjualan mengetahui wiraniaga menjual lebih banyak jika mereka diberi kuota penjualan yang ditetapkan secara cermat. Para profesor mengetahui bahwa mahasiswa mereka menyelesaikan makalah pada waktunya jika batas waktu ditetapkan. Menurut seorang ahli dalam studi usia lanjut manusia, banyak hal menentukan berapa lama Anda akan hidup. Berat badan, keturunan, diet, ketegangan fisik, kebiasaan pribadi. Sebenarnya, ahli ini Dr. George E. Burch dari Tulane University School of Medicine mengatakan, cara tercepat untuk mengakhiri hidup adalah dengan pensiun dan tidak mengerjakan apapun. Setiap orang harus terus mempunyai minat akan kehidupan agar dapat tetap hidup. Kita masing-masing mempunyai pilihan. Masa pensiun dapat menjadi awal atau akhir. Sikap tidak melakukan apapun selain makan dan tidur adalah bentuk fatal dari masa pensiun. Kebanyakan orang yang menganggap masa pensiun sebagai akhir dari hidup yang berguna, segera merasakan masa ini sebagai akhir dari kehidupan itu sendiri. Tanpa tujuan untuk hidup, orang merana dengan cepat. Ekstrim yang lain, cara bijaksana untuk pensiun adalah metode saya akan memulai suatu pekerjaan sekarang. Salah seorang teman terbaik saya memilih cara ini untuk pensiun. Masa pensiunnya beberapa tahun yang lalu dari sebuah perusahaan perbankan yang besar, benar-benar merupakan hari awal baginya. Ia menjadikan dirinya seorang konsultan bisnis dan ia bekerja benar-benar giat. Sekarang di dalam usianya yang 60-an, ia melayani banyak klien dan sangat dibutuhkan secara nasional sebagai seorang penceramah. Setiap kali saya bertemu dengannya, ia tampak lebih muda. Ia adalah orang muda berusia 30-an dalam semangat. Hanya sedikit orang yang saya kenal dari usia berapapun yang meraih lebih banyak dari kehidupan dibanding orang pandai ini yang memutuskan untuk tidak membiarkan usia lanjut mengalahkan dirinya. Tujuan yang bersemangat dapat membuat seseorang tetap hidup ketika tidak ada yang lain dapat berhasil. Nyonya D, ibu dari seorang teman kuliah saya, terkena kanker ketika putranya baru berusia 2 tahun. Lebih buruk lagi, suaminya meninggal dunia hanya 3 bulan sebelum penyakitnya didiagnosis. Dokternya hanya memberikan sedikit harapan. Akan tetapi Nyonya D tidak mau menyerah. Ia bertekad bahwa ia akan melihat putranya yang berusia 2 tahun nanti kuliah di perguruan tinggi dengan menjalankan sebuah toko kecil yang ditinggalkan oleh suaminya. Ada banyak operasi bedah. Tiap kali dokter mengatakan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Kankernya tidak pernah sembuh, akan tetapi beberapa bulan lagi. Itu berlanjut hingga 20 tahun. Ia melihat putranya lulus dari perguruan tinggi. 6 minggu kemudian ia meninggal dunia. Tujuan, keinginan yang membara cukup kuat untuk menunda kematian tertentu selama 2 dasawarsa. Gunakan tujuan untuk hidup lebih lama. Tidak ada obat di dunia ini dan dokter Anda akan menguatkan ini. Sama manjurnya dalam menghasilkan umur panjang dengan keinginan untuk melakukan sesuatu. Orang yang bertekad mencapai keberhasilan maksimum belajar prinsip bahwa kemajuan dibuat satu langkah demi satu langkah. Rumah dibangun bata demi bata.
Kejuaraan sepak bola dimenangkan pertandingan demi pertandingan. Toko serba ada bertambah besar dengan bertambahnya pelanggan satu demi satu. Setiap prestasi besar merupakan serangkaian prestasi kecil. Eric Sevareid, pengarang dan koresponden terkenal, melaporkan di dalam Reader's Digest pandangannya bahwa nasihat terbaik yang pernah ia terima adalah prinsip kilometer berikutnya. Inilah sebagian dari apa yang ia katakan. Selama Perang Dunia II, saya dan beberapa orang lain harus terjun payung dari pesawat angkutan militer yang rusak ke hutan di pergunungan di perbatasan Burma, India. Beberapa minggu dibutuhkan sebelum ekspedisi pasukan penolong dapat menjangkau kami, dan kemudian kami memulai perjalanan panjang yang menyakitkan menuju India yang beradab. Kami dihadapkan pada jalan panjang kira-kira 200 km melintasi pegunungan dalam panas dan hujan bulan Agustus. Dalam jam pertama perjalanan tersebut, kaki saya membentur paku sepatu. Pada malam hari kedua, kaki saya lecet hingga berdarah. Dapatkah saya berjalan terpincang-pincang sejauh 200 km? Dapatkah orang lain, beberapa dalam kondisi lebih buruk dibandingkan saya, menempuh jarak sejauh itu? Kami yakin tidak dapat melakukannya, akan tetapi kami dapat berjalan terpincang-pincang hingga punggung bukit itu. Kami dapat mencapai desa berikutnya yang ramah malam itu, dan tentu saja hanya itu yang harus kami lakukan. Ketika saya melepaskan pekerjaan dan pendapatan saya untuk mengerjakan buku yang memuat 1/4 juta kata, saya tidak dapat tahan memikirkan keseluruhan cakupan proyek itu. Saya pasti sudah meninggalkan apa yang sudah menjadi sumber kebanggaan profesional saya yang terdalam. Saya berusaha berpikir hanya tentang paragraf berikutnya, bukan halaman berikutnya, dan tentu saja bukan bab berikutnya. Jadi untuk 6 bulan penuh, saya tidak pernah mengerjakan apapun selain menuliskan paragraf demi paragraf. Buku tersebut menulis dirinya sendiri. Prinsip kilometer berikutnya akan berhasil pula untuk Anda. Metode langkah demi langkah adalah satu-satunya cara cerdik untuk mencapai sasaran apapun yang berat. Formula terbaik yang pernah saya dengar untuk berhenti merokok, formula yang sudah berhasil untuk teman-teman saya adalah metode jam demi jam. Bukannya berusaha mencapai tujuan akhir, kebebasan dari kebiasaan tersebut. Hanya dengan memutuskan untuk tidak merokok lagi, orang bersangkutan memutuskan untuk tidak merokok 1 jam lagi. Ketika 1 jam itu berakhir, si perokok cukup mempengaruhi keputusannya untuk tidak merokok 1 jam lagi. Belakangan, ketika keinginannya berkurang, periodenya diperpanjang menjadi 2 jam, belakangan menjadi 1 hari. Akhirnya, tujuannya tercapai. Orang yang menginginkan kebebasan dari kebiasaan tersebut secara sekaligus mengalami kegagalan karena nyeri psikologisnya lebih berat daripada yang dapat ia tanggung. 1 jam mudah dijalani, selamanya adalah sulit. Mencapai sasaran apapun memerlukan metode langkah demi langkah. Bagi eksekutif junior, tiap tugas betapapun tidak penting tampaknya harus dipandang sebagai peluang untuk mengambil 1 langkah maju. Seorang wiraniaga memenuhi syarat untuk tanggung jawab manajemen melalui penjualan demi penjualan. Bagi pendeta tiap khotbah, bagi profesor tiap kuliah, bagi ilmuwan tiap eksperimen, bagi usahawan tiap rapat adalah peluang untuk mengambil 1 langkah maju menuju tujuan yang lebih besar. Kadang tampak bahwa seseorang mencapai sukses sekaligus, akan tetapi jika Anda meneliti riwayat masa lalu orang yang tampaknya tiba-tiba sampai di puncak, Anda akan menemukan banyak kerja dasar yang kokoh yang ditempuh sebelumnya. Dan orang sukses yang kehilangan ketenaran secepat mereka mendapatkannya jelas adalah oportunis yang belum membangun dasar yang kokoh.
Seperti halnya gedung yang indah diciptakan dari potongan batu yang masing-masing tampak tidak berarti, dengan cara yang sama kehidupan yang sukses dibangun. Jadi begini, mulailah berjalan menuju tujuan utama Anda dengan membuat tugas berikutnya yang Anda kerjakan. Lepas dari betapapun tidak penting tampaknya tugas itu, satu langkah ke arah yang benar. Hafalkan pertanyaan ini dan gunakan pertanyaan ini untuk mengevaluasi semua yang Anda kerjakan. Apakah ini membantu saya ke tempat yang saya tuju? Jika jawabannya adalah tidak, tarik kembali. Jika iya, maju terus. Sudah jelas, kita tidak membuat satu lompatan besar menuju sukses. Kita meraihnya satu langkah demi satu langkah. Rencana yang bagus sekali dibagi per bulan untuk membawa kita ke keberhasilan. Periksa diri Anda sendiri, putuskan hal-hal spesifik apa yang harus Anda kerjakan untuk membuat diri Anda lebih efektif. Gunakan formulir di bawah ini sebagai pedoman. Di bawah tiap judul utama, buat catatan mengenai hal-hal yang akan Anda kerjakan dalam 30 hari berikutnya. Kemudian, ketika periode 30 hari itu berlangsung, periksa perkembangan Anda dan buat tujuan 30 hari yang baru. Selalu mengerjakan hal-hal kecil untuk menyiapkan diri bagi hal-hal besar. Pedoman perbaikan 30 hari. Antara sekarang dan titik-titik saya akan A. Menghentikan kebiasaan ini. Saran 1. Menunda. 2. Bahasa yang negatif. 3. Menonton televisi lebih dari 60 menit per hari. 4. Bergosip. B. Menguasai kebiasaan ini. Saran 1. Memeriksa penampilan saya pada pagi hari. 2. Merencanakan kerja tiap hari pada malam sebelumnya. 3. Memuji orang pada setiap kesempatan yang mungkin. C. Menaikkan nilai diri saya di hadapan atasan dengan cara ini. Saran 1. Melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengembangkan bawahan. 2. Belajar lebih banyak mengenai perusahaan apa yang dikerjakan dan pelanggan yang dilayaninya. 3. Membuat 3 saran spesifik untuk membantu perusahaan agar menjadi efisien. D. Menaikkan nilai diri saya di hadapan keluarga saya dengan cara ini. Saran: memperlihatkan penghargaan lebih besar akan hal-hal kecil yang dikerjakan istri saya yang selama ini saya terima begitu saja. 2. Sekali tiap minggu lakukan sesuatu yang khusus dengan seluruh keluarga saya. 3. Berikan 1 jam setiap hari perhatian saya yang tidak terbagi kepada keluarga saya. E. Menajamkan pikiran saya dengan cara ini. 1. Menginvestasikan 2 jam setiap minggu, tiap minggu, membaca majalah profesional di dalam bidang saya. 2. Membaca 1 buku untuk pertolongan diri sendiri. 3. Mendapatkan 4 kawan baru. 4. Menghabiskan 30 menit tiap hari dengan berpikir tenang tanpa terganggu. Kali berikutnya, Anda melihat orang yang tenang, berpenampilan rapi, dan berpikiran jernih serta efektif, ingatkan diri Anda bahwa ia tidak dilahirkan demikian. Banyak usaha yang dilakukan secara sadar, ditanamkan hari demi hari, membentuk orang tersebut sebagaimana dirinya yang sekarang, mengembangkan kebiasaan positif yang baru dan menghancurkan kebiasaan negatif yang lama adalah proses hari demi hari. Segera buat pedoman perbaikan 30 hari Anda yang pertama. Acap kali sewaktu saya mendiskusikan penetapan tujuan, seseorang berkomentar, "Saya melihat bahwa bekerja menuju suatu tujuan adalah penting, tetapi begitu sering terjadi sesuatu yang merusak rencana saya." Memang benar bahwa banyak faktor di luar kendali kita benar-benar mempengaruhi nasib kita. Barangkali ada penyakit serius yang menimpa keluarga Anda. Pekerjaan yang Anda incar mungkin tidak terwujud. Anda mungkin mengalami kecelakaan. Jadi inilah suatu pokok yang harus kita tanam secara tegas di dalam pikiran. Bersiaplah untuk mengambil jalan memutar dalam langkah Anda. Jika Anda mengemudi di sepanjang jalan dan Anda tiba pada tanda jalan tertutup, Anda tentu tidak
duduk di dalam mobil Anda hingga perbaikan jalan selesai dan jalan dibuka kembali. Anda pun tidak akan kembali ke rumah. Jalan tertutup hanya berarti Anda tidak dapat pergi ke tempat yang Anda tuju melalui jalan tertentu ini. Oleh karena itu, Anda cukup mencari jalan lain yang akan membawa Anda ke tempat tujuan Anda. Amati apa yang dilakukan oleh para pemimpin militer ketika mereka mengembangkan suatu rencana induk untuk merebut suatu sasaran. Mereka juga memetakan rencana alternatif. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi yang menyingkirkan rencana A, mereka beralih ke rencana B. Anda dapat tenang-tenang saja di dalam pesawat walaupun pelabuhan udara yang Anda tuju sedang penuh. Karena Anda tahu pilotnya sudah diinstruksikan mengenai pendaratan alternatif dan mempunyai suplai cadangan bahan bakar. Jarang sekali ada orang yang mencapai keberhasilan besar tanpa perlu mengambil jalan memutar. Ketika kita mengambil jalan memutar, kita tidak perlu mengubah tujuan kita cuma menempuh rute yang berbeda. Anda mungkin pernah mendengar orang mengatakan sesuatu seperti ini, "Oh, alangkah baiknya kalau waktu itu saya membeli saham senilai 5.000 pound sterling 2 tahun lalu. Saya pasti sudah jadi orang kaya sekarang." Umumnya, orang berpikir tentang investasi dalam bentuk saham atau mungkin tanah hak milik. Akan tetapi jenis investasi terbesar dan yang paling berharga adalah investasi diri. Membeli hal-hal yang membangun kekuatan dan kecakapan mental. Perusahaan yang progresif mengetahui seberapa kuat perusahaan tersebut nantinya dalam 5 tahun yang akan datang, bergantung bukan kepada apa yang dilakukannya 5 tahun dari sekarang, tetapi lebih pada apa yang dilakukannya dan diinvestasikannya tahun ini. Laba datang dari satu sumber saja, investasi. Ada pelajaran untuk kita masing-masing untuk mendapatkan laba, untuk meraih imbalan ekstra di atas pendapatan normal pada tahun-tahun mendatang. Kita harus menginvestasikan diri kita sekarang. Kita harus melakukan investasi untuk mencapai tujuan kita. Berikut ini adalah 2 investasi diri yang akan mendatangkan laba besar pada tahun-tahun mendatang. 1. Investasi dalam pendidikan. Pendidikan sejati adalah investasi paling kuat yang dapat Anda buat di dalam diri Anda. Akan tetapi, mari kita pastikan kita mengerti apa sebenarnya arti pendidikan. Ada orang yang mengukur pendidikan berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah atau jumlah diploma yang digantung di dinding, gelar yang diperoleh di universitas. Akan tetapi, pendekatan kuantitatif terhadap pendidikan tidak harus menghasilkan orang yang berhasil. Diploma atau gelar mungkin membantu Anda mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak akan menjamin kemajuan Anda di dalam pekerjaan itu segera sesudah Anda mendapatkannya. Sukses tidak datang sebagai hasil dari sertifikat dan diploma, tetapi karena kecakapan Anda tinggi. Bagi orang lain, pendidikan berarti jumlah informasi yang tersimpan di dalam otak seseorang. Metode retensi mental dari pendidikan tidak akan membawa Anda ke tempat yang Anda tuju. Dewasa ini, kita semakin bergantung kepada buku, arsip, dan mesin untuk menyimpan informasi kita. Jika kita hanya melakukan apa yang dapat dilakukan oleh mesin, kita tidak mempunyai kualifikasi untuk sukses. Pendidikan yang sebenarnya, jenis yang layak diinvestasikan adalah pendidikan yang mengembangkan dan mengelola pikiran Anda. Pendidikan orang diukur melalui berapa baik pikirannya berkembang. Singkatnya, dengan berapa baik ia berpikir. Apapun yang meningkatkan kemampuan berpikir adalah pendidikan, dan Anda dapat memperoleh pendidikan Anda dengan banyak cara.
Namun, sumber pendidikan yang paling efisien bagi kebanyakan orang adalah sekolah dan perguruan tinggi lokal. Pendidikan adalah bisnis mereka. Jika Anda tidak mengikuti perkembangan, Anda akan takjub melihat fasilitas pendidikan yang tersedia sekarang. Banyak kursus terbuka untuk orang dari segala usia dan pekerjaan. Jika Anda mengikuti kursus ini, Anda akan menjadi senang sekali menemui jenis orang yang belajar bersama Anda. Banyak yang merupakan orang yang berhasil, orang yang sudah memegang jabatan yang menuntut tanggung jawab besar. Dalam satu kelas malam yang terdiri atas 25 orang yang saya adakan belum lama ini, terdapat pemilik 12 toko eceran, 2 orang bagian pembelian untuk perusahaan makanan nasional, 4 orang insinyur yang cakap, dan seorang pejabat angkatan udara. Banyak orang memperoleh gelar sekarang ini dengan mengikuti sekolah dan kursus malam, tetapi gelar tersebut hanyalah selembar kertas. Gelar tersebut bukan tujuan utama mereka. Mereka bersekolah untuk mengembangkan pikiran mereka, yang merupakan cara pasti untuk melakukan investasi demi masa depan yang lebih baik. Dan jangan salah paham, pendidikan memang sangat menguntungkan. Investasi yang kecil akan dapat membuat Anda bersekolah 1 malam setiap minggu selama setahun. Bandingkan biayanya dengan penghasilan kotor Anda dan kemudian bertanyalah kepada diri sendiri, apakah masa depan saya tidak layak mendapatkan investasi kecil ini? Mengapa tidak mengambil keputusan investasi hari ini? Namakan ini sekolah 1 malam seminggu seumur hidup. Ini akan membuat Anda tetap progresif, muda, siaga. Ini akan membuat Anda mengikuti ruang lingkup minat Anda. Ini akan mengelilingi Anda dengan orang lain yang ingin maju. 2. Investasi dalam pencetus gagasan. Pendidikan membantu Anda membentuk pikiran Anda, meregangkannya, melatihnya untuk menghadapi situasi baru dan memecahkan masalah. Pencetus gagasan melayani tujuan yang berkaitan. Pencetus gagasan memberi makan pikiran Anda, memberi Anda bahan konstruktif untuk dipikirkan. Di mana sumber pencetus gagasan yang terbaik berada? Ada banyak. Tetapi untuk mendapatkan suplai yang tetap, bahan gagasan berkualitas tinggi, mengapa tidak melakukan ini? Putuskan untuk membeli setidaknya 1 buku yang menstimulasi setiap bulan dan berlangganan 2 majalah atau jurnal yang menekankan gagasan. Hanya untuk jumlah waktu yang kecil dan minimum, Anda dapat mengajarkan diri Anda dengan beberapa pemikir terbaik Anda. Anda dapat menjajarkan diri Anda dengan beberapa pemikir terbaik yang ada. Pada suatu acara makan siang, saya kebetulan mendengar seorang pemuda berkata, "Akan tetapi harga majalah seperti itu cukup mahal. Saya tidak sanggup berlangganan." Temannya yang jelas orang yang lebih berpikiran sukses menjawab, "Tapi saya tidak sanggup kalau tidak berlangganan majalah itu." Kembali, belajarlah dari orang yang sukses. Lakukan investasi dalam diri Anda. Mari kita ambil tindakan. Terapkan prinsip-prinsip pembangun sukses ini. 1. Terapkan secara jelas kemana Anda ingin pergi. Ciptakan gambaran diri Anda 10 tahun dari sekarang. 2. Tuliskan rencana 10 tahun Anda. Kehidupan Anda terlalu penting untuk diserahkan kepada nasib. Tuliskan apa yang Anda ingin capai di dalam bidang pekerjaan Anda, bidang rumah Anda, dan bidang sosial Anda. 3. Turuti keinginan Anda. Tetapkan tujuan untuk mendapatkan energi lebih besar. Tetapkan tujuan untuk membuat segala sesuatunya selesai. Tetapkan tujuan dan temukan kesenangan real dari kehidupan. 4. Biarkan tujuan utama Anda menjadi pedoman otomatis Anda. Ketika Anda membiarkan tujuan Anda menyerap diri Anda akan mendapatkan diri Anda mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. 5.
Capailah tujuan Anda satu langkah demi satu langkah. Anggap tiap langkah yang Anda laksanakan lepas dari betapapun kecil tampaknya sebagai langkah-langkah menuju tujuan Anda. 6. Kembangkan tujuan 30 hari. Usaha hari demi hari memberikan hasil. 7. Ambil jalan memutar dalam langkah Anda. Jalan memutar hanya berarti rute lain. Tidak pernah boleh berarti melepaskan tujuan Anda. 8. Lakukan investasi dalam diri Anda. Lakukan investasi dalam pendidikan. Lakukan investasi dalam pencetus gagasan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 2 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 13, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan like, komen, dan subscribe karena telah membantu saya untuk fokus membacakan buku apa saja yang tepat dan teman-teman inginkan. Semoga semua yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.